Soal nomor 1, hasil dari 2 dikalikan 4/7 adalah titik-titik-titik. Adik-adik, ketika menemukan soal seperti ini, kita lihat terlebih dahulu bilangan aslinya. Di sini bilangan asli yaitu 2, kemudian untuk penyebutnya adalah 7. 2 dengan 7 tidak bisa kita sederhanakan atau kita coret ya, karena 7 tidak bisa dibagi 2. Ketika tidak bisa kita sederhanakan, maka langsung kita kalikan saja. 2 dikalikan dengan 4, yaitu 8. Dan untuk penyebutnya masih sama, yaitu 7. Jadi jawabannya ada di pilihan C, 8/7. Tetapi ingat adik-adik, ketika pembilangnya lebih besar, maka wajib sekali kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 7 kita tulis kembali penyebutnya, kemudian 7 dikalikan berapa, yang hasilnya mendekati 8, yaitu ketemu 7 dikalikan dengan 1. 7 dikalikan dengan 1 hasilnya 7, kurangnya ke 8 adalah 1. Jadi untuk pecahan campuran dari 8/7 adalah 1/7. Soal nomor 2, hasil dari perhitungan 7/8 dikalikan dengan 3 adalah titik-titik-titik. Ini sama seperti soal nomor 1. Kita lihat untuk bilangan aslinya yaitu di sini 3 dan penyebutnya adalah 8. 3 dengan 8 tidak bisa kita sederhanakan, maka dari itu langsung saja untuk pembilangnya yaitu 7 dikalikan dengan 3, yaitu ketemu 21. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 8. Jadi hasilnya adalah 21/8. Ada di pilihan B. Nah, ingat ya adik-adik, ketika pembilangnya lebih besar, maka wajib kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama, kita tulis terlebih dahulu untuk penyebutnya masih sama, yaitu 8. Kemudian 8 dikalikan dengan berapa, yang hasilnya mendekati 21. Ketemu 8 dikalikan dengan 2. 8 dikalikan dengan 2 adalah 16. 16 kurangnya ke 21, yaitu adalah 5. Jadi untuk pecahan campuran dari 21/8 adalah 25/8. Soal nomor 3, hasil dari 5 dikalikan dengan 3/5 adalah titik-titik-titik. Kita lihat adik-adik untuk bilangan aslinya di sini adalah 5 dan sama dengan penyebutnya yaitu 5. Ketika bilangannya sama, maka kita coret saja ya. Berarti ini sudah hilang. Nah, untuk jawabannya adalah 3. Ada di pilihan C. Soal nomor 4, hasil dari perhitungan 4 dibagikan dengan 2/9 adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik masih ingat kan untuk mengerjakan soal pembagian pecahan? Caranya adalah kita tulis kembali untuk bilangan aslinya yaitu 4, kemudian pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Ketika sudah diubah menjadi perkalian, maka untuk pecahannya kita balik. Penyebutnya menjadi di atas, kemudian pembilangnya menjadi di bawah. Berarti sekarang untuk pembilangnya adalah 9, kemudian untuk penyebutnya sekarang adalah 2. Nah, bisa kita lihat untuk 4 dan 2 ini bisa kita sederhanakan. Maka dari itu kita coret 4 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 1. Nah, ketika sudah seperti ini, barulah kita kalikan untuk 2 dikalikan dengan 9. Hasilnya adalah 18. Untuk satunya ini tidak perlu kita tulis. Jadi jawabannya ada di pilihan A.
Soal nomor 5. Hasil dari 12 1/3 dibagi 5 adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, ketika menemui soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis kembali untuk penyebutnya masih sama, yaitu 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 12. Hasilnya adalah 36. Kemudian 36 kita tambahkan dengan pembilangnya, yaitu 1. 36 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 37. Kemudian pembaginya masih kita tulis di sini. Lalu untuk 5, kita tulis untuk 5 dan kita beri penyebutnya adalah 1 agar lebih memudahkan adik-adik. Jadi ketika bilangan asli ini ada di belakang pembagian, maka kita beri penyebut 1. Setelah seperti ini, barulah kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. 37/3 kita tulis kembali, kemudian kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Ketika sudah diubah menjadi perkalian, jangan lupa ya, kita balik untuk pecahan yang ada di belakang ini. Untuk pembilangnya sekarang menjadi 1, kemudian penyebutnya sekarang menjadi 5. Nah, setelah seperti ini, barulah kita lihat untuk 37 dengan 5 tidak bisa kita sederhanakan. Begitu pula dengan 3 dan 1 ya. Maka dari itu langsung saja 37 kita kalikan dengan 1 dan 3 dikalikan dengan 5. 37 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 37. Kemudian 3 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 15. Nah, setelah seperti ini, karena pembilangnya ini lebih besar, maka kita ubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita tulis kembali untuk penyebutnya, yaitu masih sama 15. 15 kita kalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 37. Ketemu 15 dikalikan dengan 2. 15 dikalikan dengan 2 adalah 30. 30 kurangnya ke 37 adalah 7. Jadi jawabannya 2. 7/15 ada di pilihan D. Soal nomor 6. Kakak mempunyai uang sebanyak 80.000. 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berapakah banyak uang yang ditabung? Nah, adik-adik, berarti untuk langkah yang pertama, kita cari terlebih dahulu uang yang dibelikan untuk buku. Berarti di sini Kak Evan tulis ya 80.000 kita kalikan dengan 3/5, yaitu uang yang tadi dibelikan buku. 80.000 kita coret dengan 5, 80 kita bagikan dengan 5, hasilnya adalah 16. Kemudian 5 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 1. 16 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 48. Nolnya ada 3, kita tulis di belakangnya. Jadi uang yang untuk dibelikan buku adalah 48.000. Nah, sekarang kita menghitung untuk uang yang ditabung. Caranya adalah 80.000 yaitu uang keseluruhan kakak, kemudian kita kurangkan dengan 48.000 uang yang tadi kita gunakan untuk membeli buku. 80.000 dikurangi 48.000 hasilnya adalah 32.000. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 7. Seorang ibu mempunyai 3 orang putri. Ibu ini bermaksud membagikan sehelai kain sutra yang panjangnya 92/3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjang yang sama. Tentukanlah
panjang masing-masing kain tersebut. Nah, adik-adik, kita tulis terlebih dahulu untuk kalimat matematikanya. Di sini ibu mempunyai kain sepanjang 2/3 meter, kemudian akan dibagikan kepada 3 orang putrinya. Nah, setelah seperti ini kita tulis kalimat matematikanya, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 3 kita tulis kembali untuk penyebutnya, kemudian 3 kita kalikan dengan 9, hasilnya adalah 27. Kemudian 27 kita tambahkan dengan pembilangnya yaitu 2, hasilnya adalah 29. Jadi untuk pecahan biasa dari 92/3 adalah 29/3. Setelah seperti ini barulah kita tulis kembali pembagiannya. Kemudian kita tulis untuk bilangan aslinya yaitu 3. Ingat, untuk bilangan asli ketika di belakang pembagian, maka kita bantu atau diberikan penyebut 1 agar lebih mudah. Setelah ini, barulah kita ubah untuk pembagiannya menjadi perkalian. 29/3 kita tulis kembali, kemudian kita ubah pembaginya menjadi perkalian. Setelah itu kita balik untuk pecahan yang ini. Pembilangnya menjadi 1, kemudian penyebutnya menjadi 3. Nah, setelah seperti ini kita lihat adik-adik, untuk 29 dengan 3 ini tidak bisa kita sederhanakan. Maka dari itu langsung saja 29 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 29. Kemudian 3 kalikan dengan 3, hasilnya adalah 9. Nah, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka wajib kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita tulis lagi untuk penyebutnya yaitu 9. 9 dikalikan berapa? Biar hasilnya mendekati 29. Ketemu yaitu 9 dikalikan dengan 3. 9 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 27. 27 kurangnya ke 29 adalah 2. Jadi untuk pecahan campurannya adalah 32/9. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 8, Pak Ilham memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang akan ditanami sayur-sayuran. 1/5 bagian akan ditanami wortel, 2/5 bagian akan ditanami kol, dan sisanya akan ditanami sawi. Jika panjang tanah tersebut 20 meter dan lebarnya 15 meter, maka berapakah luas tanah yang akan ditanami sawi? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 8 ini, kita hitung terlebih dahulu untuk luas dari tanah tersebut. Nah, ini untuk tanah Pak Ilham berbentuk persegi panjang. Untuk panjangnya adalah 20 meter, kemudian untuk lebarnya adalah 15. Kita cari luasnya terlebih dahulu. Di sini Kak Evan tulis untuk rumus dari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kita kalikan dengan lebar. Berarti untuk panjangnya adalah 20, kemudian lebarnya adalah 15. 20 kita kalikan dengan 15, hasilnya adalah 300. Nah, ketika sudah mengetahui luas tanahnya, maka kita hitung satu persatu tanah yang ditanami wortel terlebih dahulu. Di sini Kak Evan tulis untuk wortel itu adalah 1/5 bagian. Berarti di sini 300 kita kalikan dengan 1/5. 300 ini adalah luas tanahnya ya. Dan 1/5 ini adalah yang ditanami wortel. 300 kita coret dengan 5. 300 dibagi 5 hasilnya adalah 60.
60 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 60. Berarti untuk tanah yang ditanami wortel adalah 60 meter. Kemudian kita cari tanah yang ditanami oleh kol. Di sini Kak Evan tulis untuk kol sama dengan 300, yaitu luas tanahnya. Kemudian kita kalikan dengan 2/5 bagian. Di sini Kak Evan tulis untuk 2/5. Nah, 300 kita coret lagi dengan 5. 300 dibagi 5 adalah 60. 60 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 120. Jadi untuk tanah yang ditanami kol adalah 120 meter. Nah, setelah itu barulah kita cari luas tanah yang akan ditanami oleh sawi. Caranya adalah berarti di sini Kak Evan tulis sawi sama dengan 300 meter, ini luas seluruh tanah. Kita kurangkan dalam kurung 60 meter, ini adalah tanah yang ditanami wortel, ditambah dengan 120 meter, yaitu tanah yang ditanami kol. Setelah seperti itu, barulah kita hitung 300 tulis kembali, kemudian dikurangi 60 ditambahkan dengan 120, hasilnya adalah 180. 300 dikurangi dengan 180, hasilnya adalah 120. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 9, Aldi telah membeli beras seberat 50 kilo yang hendak ia sumbangkan dengan menggunakan kantong plastik. Tiap kantong plastik akan memuat 5/4 kilo beras. Berapa kantong plastik beras yang bisa dibagikan oleh Adi? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 9, kita tulis untuk kalimat matematikanya terlebih dahulu. Berarti di sini 50 kita bagi dengan 5/4. Nah, ketika pembagian pecahan, maka kita ubah menjadi perkalian pecahan. 50 kita tulis kembali, kemudian pembaginya kita ubah menjadi perkalian, lalu pecahan yang ini kita balik, untuk penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Berarti untuk pembilang yang sekarang adalah 4 dan penyebutnya adalah 5. 50 dengan 5 bisa kita coret. 50 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 10. Lalu 5 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 1. Kemudian 10 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 40. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 10, Ibu Sri membeli kue di pasar sebanyak 3 potong. Kue tersebut akan dibagikan ke 5 anaknya. Masing-masing anak mendapat bagian titik-titik-titik. Nah, adik-adik, kita tulis terlebih dahulu untuk kalimat matematikanya. Di sini Ibu Sri membeli kue sebanyak 3 potong. Kita tulis 3. Kemudian kue tersebut dibagikan ke 5 anaknya. Berarti kita bagikan 5. Nah, di sini terdapat pecahan 3/5. Untuk pilihan jawaban dari A sampai D, ini menggunakan desimal ya. Kita lihat ada 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9. Berarti untuk 3/5 ini kita jadikan untuk desimal. Ingat adik-adik, ketika pecahan diubah menjadi desimal, maka untuk penyebutnya kita jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, di sini penyebutnya 5, berarti kita ubah menjadi 10. Bisa atau tidak? Nah, bisa ya. Jadi penyebut yang 5 ini diubah menjadi ke 10. 5 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Yaitu dikalikan dengan 2. Maka di atasnya pembilangnya pun dikalikan dengan 2. 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Nah, setelah penyebutnya
10, maka langsung saja kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,6. Jawabannya ada di pilihan A. Nah, untuk nomor 11 sampai nomor selanjutnya akan ada di video berikutnya.